Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada malam hari ini kembali lagi dengan kami, Janturan Misteri Nusantara, yang akan mengungkap misteri-misteri yang ada di Nusantara ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengungkap tentang keris Semar Mesem, yang konon pada saat pemilik dari keris ini, dia memiliki daya pikat yang sangat luar biasa terhadap lawan jenisnya. Dan saat ini kami bersama dengan guru besar kami, Abah. Selamat malam, Abah. Selamat malam, Mas An. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abah. Gimana, Mas An? Apakah benar, Abah, di keris Semar Mesem ini terdapat tuah yang sangat luar biasa? Baik, Mas An, dan juga pecinta YouTube di mana saja Anda berada, bahwa memang benar keris Semar Mesem itu memiliki tuah daya pikat yang sangat luar biasa. Konon siapapun yang memegang atau memiliki keris pusaka Semar Mesem ini itu akan memiliki medan pesona daya tarik diri, sehingga banyak sekali kaum hawa atau lawan jenis yang suka dengan dia. Jadi seperti memang benar, itu memang benar. Selain itu, Abah, apakah fungsi dari kegunaan ini, keris ini, selain untuk memikat kaum hawa, ada lagi, Abah? Oke, baik. Jadi gini masalahnya, pusaka Semar Mesem ini selain untuk memikat lawan jenis, dia juga itu memiliki daya tarik yang luar biasa sebagai media pelarisan. Pelaris. Iya, jadi siapapun yang memiliki pusaka Semar Mesem ini otomatis ketika dia jualan warung itu usahanya akan lancar, akan laris Terus ya, Pak? laris terus, luar biasa. Jadi orang yang istilahnya tuh, misalnya dia jualan nasi campur misalnya ya, orang tuh selalu ingin ke situ terus. Karena kalau nggak makan ke situ kayak nggak puas gitu. Jadi selalu ingin datang, seperti itu. Dan kalau seseorang memiliki keris ini, apakah syarat-syarat itu ada atau enggak, Pak? Ya, baik. Jadi begini, keris Semar Mesem ini itu biasanya siapapun yang memilikinya itu otomatis pasti ada syarat-syaratnya. Seperti mungkin setiap malam Jumat Kliwon atau malam Jumat Legi atau Selasa Kliwon itu biasanya mereka itu menyajenin gitu. Jadi kayak ada dibakarin kemenyan, kemudian ada kembang telon di situ. Itu biasanya seperti itu, Mas. Biasanya begitu. Terus katanya, Bah, apakah benar di dalam keris ini memiliki kodam atau ibaratnya setan, sosok jin ya, Bah? Apakah benar, Bah? Iya. Jadi begini masalahnya, keris Semar Mesem ini, coba permisi saya lihat dulu. Baik. Jadi keris Semar Mesem ini dia beraneka ragam jenis. Kalau yang saat ini adalah keris Semar Mesem Combong. Ada juga yang namanya keris Semar Mesem Kuncung, dan masih banyak yang lainnya. Jadi ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, bahkan ada juga yang berwarna kuning. Seperti itu. Ini jenisnya apa, Bah? Ini jenisnya hitam nih, ini dari besi. Iya, ini besi alam ini. Jadi begini Mas An, kenapa kok keris Semar Mesem ini bisa memikat lawan jenis, juga bisa sebagai daya pelarisan bagi siapapun yang jualan? Karena di dalam keris ini, di dalam benda ini ada sosok jin. Iya, jin yang mana istilahnya itu ketika pemiliknya menggunakan ini, kemudian biasanya itu pasti ada ritual-ritual tertentu. Jadi supaya contohnya dia suka dengan si A, ya kan, maka dia akan menggunakan tuah kekuatan daripada keris ini dalam kurung jinnya itu tadi untuk memikat si lawan jenis itu tadi. Begitu juga ketika pelarisan usaha, jadi dia akan menggunakan tuah atau jin yang ada dalam benda ini untuk melariskan usahanya. Jadi seperti itu. Efek buruknya nih, Bah, tentang keris Semar Mesem ini. Jadi gini ya, ini buat pemirsa pencinta YouTube dimanapun saja berada, dan juga buat rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara. Jadi gini, keris Semar Mesem ini mungkin bagi anak muda saat ini wah, ini bisa memikat lawan jenis, ya.
bahkan juga bisa sebagai media untuk pelarisan usaha. Ini pasti banyak yang suka kan begitu. Tetapi keris Semar Mesem ini sebenarnya isinya itu adalah jin dalam kurung siluman, yang mana keris tersebut akan menciptakan rasa senang, rasa bahagia dalam diri pemegangnya. Nah, yang mana ujung-ujungnya itu nanti akan mengiring mereka ke dalam ranah kehancuran. Contohnya, misalnya Mas Aan ya sudah berkeluarga misalnya kan, Mas Aan punya keris nih Semar Mesem. Kemudian di rumah Mas Aan punya istri, punya anak, ya kan? Tiba-tiba Mas Aan keluar tuh, nah, sampai di luar ngelirik cewek. Gunakanlah jimat ini, cewek itu kena, tergila-gila lah dia dengan Mas Aan. Akhirnya apa? Efek nggak kira-kira ke rumah tangga? Kan efek, rumah tangga jadi hancur, ya kan? Nah, jadi seperti itu efeknya. Jadi keris ini berbahaya sekali. Dan apabila keris ini misalnya tidak disajeni, Mas Aan, ini akan membawa malapetaka besar bagi pemegangnya. Iya, seperti itu. Jadi banyak kita lihat yang istilahnya rumah tangganya hancur, usahanya hancur. Bahkan, iya kan? Kadang-kadang ketika pemilik keris Semar Mesem ini dia tidak menyajeni dengan baik, iya toh, maka dia bisa celaka di mana saja. Misalnya bawa motor tiba-tiba remnya ngancing, jatuh, tabrakan, atau mungkin istilahnya ditabrak atau sebagainya, ini ujung-ujungnya akan celaka. Berarti itu bersangkut pautnya dengan kodamnya, Pak? Jinnya. Nah, dengan jinnya. Jadi kadang orang jangan salah paham ya, bahwa keris Semar Mesem berarti isinya adalah sosok Semar. Kita kan tahu bahwa sosok Semar dalam filosofi tanah Jawa itu adalah sosok yang disepukan, sosok dalam kurung bijaksana. Bukan. Jadi jangan salah arti. Jadi sosok Semar yang ada dalam keris Semar Mesem ini bukanlah sosok yang Ismoyo. Bukan sosok. Dalam filosofi dijawabkan itu yang Ismoyo, disebut yang Ismoyo ya. Bukan, tapi sosok siluman. Bisa saja yang ada di dalam sini adalah siluman ular. Bisa saja yang ada dalam sini siluman anjing. Nah, bisa saja. Oleh sebab itu nanti insya Allah atas izin dan ridho Allah, Mas Aan, kita akan mencoba untuk melakukan proses interaksi gaib dengan penghuni daripada pusaka Semar Mesem ini. Tentunya pastinya masih bersama dengan Janturan Misteri Nusantara ya. Oke, kalau begitu. Jadi seperti itu Mas Aan penjelasannya. Baik, saat ini kami sudah bersama dengan sesepuh kita. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Dan juga Gus Wandi. Assalamualaikum Gus. Kita akan melakukan interaksi gaib terhadap sosok yang ada di dalam keris Semar Mesem. Mari Abah, bisa langsung saja. Terima kasih. Buat rekan-rekan pecinta YouTube dimanapun Anda berada, malam hari ini kita akan mencoba untuk melakukan proses interaksi gaib dengan penghuni daripada benda pusaka ini, yaitu pusaka keris Semar Mesem. Oke, mungkin bisa dimasukkan Gus Wandi. Kita butuh mediator, Mas Priyo, mari silakan. Mungkin dupanya dibakar 3 saja, nggak apa-apa. Duduk sini kan? Ya, sini. Agak belakang dikit. Oke. Bakar. Kerisnya dikasihkan ke ini. Dipegang aja. Goreng permit ini. Jadi ini kita akan mencoba Mas Aan untuk melakukan proses interaksi gaib. Kita akan mencoba untuk membuktikan sebenarnya sosok apa yang ada di dalam keris Semar Mesem ini. Karena konon katanya banyak orang bertanya, apakah memang benar bahwa sosok daripada Semar atau yang Ismoyo ini yang ada di dalam keris Semar Mesem, benar apa bukan? Kita lihat nanti seperti itu. Iya, Pak. Oke, baik. Silakan dicium Mas Priyo.
Sudah masuk nih, Pak? Sudah. Silakan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disingkirkan sana Mas Odi. Sampean sampean tangan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mari Mas Odi, monggo sampean takok. Sampean takok. Apakah benar bahwa Anda adalah penghuni pusaka keris Semar Mesem ini? Benar, dia mengatakan benar ya. Anda dari bangsa mana? Apakah bangsa jin, siluman, atau mungkin bangsa apa? Bisa mungkin Anda jelaskan? Kalau sebangsa jin. Sebangsa jin. Sebangsa jin. Tapi katanya, apakah benar bahwa pemilik keris Semar Mesem ini, siapapun yang megang itu bisa memikat perempuan gitu? Memang bisa ya. Dan itu biasanya apa yang harus mereka lakukan itu untuk membuat istilahnya itu perempuan itu senang kepada dia, itu apa biasanya itu? Apakah mungkin mereka menyiapkan sesajen buat Anda? Atau seperti apa begitu? Malah ketawa, Pak. Dia mesem-mesem malah ya. Mesem-mesem. Namanya Keris Semar Mesem. Jadi semalam mesem-mesem dia, iya. Wonten amalanipun. Oh, katanya ada amalannya gitu. Oh, ada amalannya. Jadi pusaka Semar Mesem ini untuk mengaktifkannya, selain mungkin sajen-sajen juga perlu ya kayaknya ya. Selain itu mungkin ada mantra yang Anda bilang tadi itu. Mungkin bisa Anda bocorkan sedikit, Anda beritahu seperti apa? Dia tidak mau memberitahukan. Tapi pada intinya, ketika dia mengatakan siapa yang tak esemi tekolas tekwasing marang jabang baiku, mungkin seperti itu kurang lebih ya. Seperti itu. Benar, Pak. Benar. Siapa saja yang bisa Anda pikat? Semua wanita. Semua wanita. Apabila Anda dipegang oleh sosok seorang pria, apakah bisa Anda memikat? Apabila Anda dipegang oleh seorang wanita, apakah bisa Anda memikat seorang pria? Tidak bisa, khusus hanya wanita saja. Oh, dikhususkan begitu ya. Berarti wanita-wanita nggak bisa pakai keris ini ya, Pak? Nah, jadi kebanyakan justru korbannya para wanita. Bannya. Iya, benar. Oh, seperti itu. Iya. Misalnya orang itu sudah beristri, bisa Anda pikat juga? Bisa sudah bersuami gitu maksudnya? Sangat bisa. Sangat bisa. Luar biasa. Biasa emang. Nah, kemudian mohon maaf, apa tadi masalah pertanyaan pelarisan ya? Pelarisan. Itu. Konon yang memegang keris Semar Mesem ini ketika dia jualan itu bisa laris sekali. Apa benar itu? Auranya bakal bagus. Auranya bakal bagus. Begitu. Tapi banyak orang yang datang ke situ selalu ingin datang. Sebenarnya pada makanan tuh apa yang Anda lakukan pada makanan-makanan itu sebenarnya? Apakah Anda ludahi atau apa-apa? Oh tidak. Terus Kami hanya memikat. hanya memikat supaya mereka senang sehingga datang begitu ya. Begitu. Iya. Misalnya si pengguna tersebut tidak memenuhi keinginan Anda, apa yang Anda lakukan? Saya tidak akan melakukan apa-apa keinginan yang dia mau. Oh, jadi kalau dia tidak memenuhi apa yang jadi permintaan dia, ya dia nggak akan memenuhi permintaannya dia juga, seperti itu. Nggak akan Tapi dituruti. Anda Pak. bisa mencelakai juga dia ya. Oh itu. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, mediator kita saat ini sedang kemasukan sosok gaib penghuni pusaka Semar Mesem. Dia mengatakan bahwa dia bisa memikat siapa saja.
maupun itu orang yang sudah memiliki suami pun dia bisa pikat. Dan ketika si pemilik ini tidak menjaga dia dengan baik, tidak mengopeni dia dengan baik atau merawat dia dengan baik, dia bisa mencelakakan penggunanya. Seperti itu ya. Ya benar. Tapi kenapa bisa disebut semar mesem? Yang pertama, nah kita Wis iki hmm? asal usulnya sekon Jawa lan bentuke mirip yang Semar. Oh begitu. Asal usulnya dari Jawa dan bentuknya mirip dengan gambarnya yang Semar. Kami manungsa salah ngerti. Ora kabeh keris Semar mesem kowe apik. Dia mengatakan bahwa tidak semua keris semar mesem itu bagus, seperti itu ya Anda mengatakan ya. Kenapa Anda bisa berbicara seperti itu? Mergo keris iki sing enek ning jero keris iki ya sebangsa kucing. Gitu. Jadi dia mengatakan bahwa keris ini itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Karena yang ada di dalam keris ini cenderung adalah bangsanya, yaitu bangsa jin. Seperti kita ketahui bersama bahwa bangsa jin ini kadang juga dapat mempengaruhi umat manusia ke jalan yang tidak bagus. Kalau boleh tahu, dari mana asal Anda? Apakah dari tanah Jawa? Dan umur Anda sudah lama? Ribuan tahun. Umurnya sudah ribuan tahun. Di dalam keris ini. Iya. Konon katanya, keris semar mesem itu kan beraneka ragam. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, bahkan ada yang namanya semar kuncung ya, Gus ya. Semar kuncung. Apakah sebenarnya itu semua sama atau mungkin ada perbedaan dari segi nama-nama itu? Atau semua sama? Sama. Oh, dia mengatakan sami mawon artinya sama saja, sama saja. Iya. Berarti Mm-mm. yang menggambarkan keris semar mesem itu cuma kerisnya saja ya, Pak. Iya. Isinya itu bukan Ya, jadi tadi dia mengatakan bahwa kenapa disebut keris semar mesem karena bentuknya itu sama seperti sosok pewayangan tanah Jawa yaitu Semar. Nah, sehingga dinamakan semar mesem seperti itu. Jadi mungkin kebanyakan semar mesem ini memiliki daya tuah pikat melalui senyuman ya, meseman gitu ya. Iya, benar. Oh iya, Berarti benar. cukup disenyumin aja wanita bisa Siapa tergila-gila, saja Pak. bisa tergila-gila mau tua atau muda ya. Tinggal colek. tinggal Oh, colek colek. langsung nempel. Jadi pemirsa di mana Anda berada, sosok jin daripada keris pusaka semar mesem ini mengatakan siapapun yang punya keris semar mesem dan tahu kuncinya, dia cukup mencolek saja, maka target yang dituju itu akan tergila-gila pada dia. Itu kira-kira kalau sudah kena begitu bisa sembuh apa enggak itu kira-kira? Enggak bisa ya. Jadi kalau belum bertemu dengan yang bikin itu enggak akan bisa sadar ya. Maksudnya enggak akan bisa sembuh ya. Iso-iso gendeng. Bisa gila, luar biasa sekali. Jadi bawaannya selalu ingin ketemu seperti itu. Mungkin siapa tahu Mas An mau mencoba. Keberani. Enggak berani ya, enggak berani, bahaya. Tapi Seperti itu, apakah ya. pelet ini bisa dilepaskan, Pak, terhadap misalnya perempuan yang kena pelet ini, terus kita laki-laki bisa lepaskan kalau sudah bosan Tentunya- gitu, bisa nggak, Pak? Oh gitu. Apakah bisa ketika si A misalnya memegang keris semar mesem ini kemudian dia gunakan untuk
untuk memikat lawan jenisnya, kemudian dia bosan dan dia ingin memikat yang lain, apakah bisa seperti itu? Nggak bisa. Yen sampean wis seneng marang wong wedok siji, sampean Tanggung jawab. tanggung jawab. Yen sampean ninggal kelan milih wedokan liya, ya bakal wedokan kue gendeng. Nah, jadi dia mengatakan bahwa ketika siapapun yang menggunakan atau memegang keris semar mesem ini kemudian digunakan untuk memikat lawan jenisnya, kemudian dia ingin mencoba untuk ke lawan jenisnya yang lain lagi, maka biasanya lawan jenisnya yang satu itu akan gila. Artinya betul-betul sangat dahsyat tuah pelet ini, sangat berbahaya sekali apabila disalahgunakan. Intinya jangan coba-coba, ini berbahaya sekali. Berarti Anda di sini membuat kesenangan kepada umat manusia untuk senang duniawi, seperti itu ya, yang mana ujung-ujungnya tetap akan hancur ya. Seperti itu. Jadi pecinta YouTube dimanapun Anda berada, kita bisa melihat dari penjelasan malam hari ini bahwa semar mesem ini rupanya tidak bagus karena dia akan membawa kita ke dalam kehancuran melalui nafsu duniawi. Bukan begitu Gus ya? Seperti itu. Jadi tidak sesuai dong dengan filosofi semar tanah Jawa ya. Berarti yang dimaksud dengan Eyang Ismoyo dengan bangsa Anda sangat beda sekali ya. Kula mboten saged ngomong kata Di sini kita bisa melihat bahwa mergo eneng Eyang Ismoyo. jadi dia tidak berani berbicara perihal filosofi Eyang Ismoyo. Jadi intinya Semar Mesem ini bukan sosok yang Semar, tetapi sosok jin yang ada di dalamnya ini. Kalau kita lihat gayanya sepintas seperti ini, berarti Anda juga bisa kadang masuk kemudian bisa memberikan nasihat ke orang kayak bijaksana begitu ya. Bisa ya. Teng mriki kula mboten wani. Tapi di sini dia tidak berani. Kalau begitu kita akan membongkar sebenarnya sosok apa yang ada di dalam diri dia ini ya. Aslinya Apakah sebenarnya benar apa? dia ini sosok jin tapi wujudnya seperti apa? Iya toh? Nah, kita akan mencoba. Monggo Gus, diusapin ini Gus. Monggo Gus. Asli ini wujud Gus. Pengen wujud Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Gus, sopo asli ini iki? Allah. Tuh. Kita lihat nih. Ini aslinya, Pak. Aslinya Sosok dia. aslinya ini. Aslinya dia. Sejatinya. Iya. Sejatinya dia ini ya seperti ini. Jadi dia mengatakan bahwa tadi saya adalah jin, saya adalah ini. Sebenarnya dia adalah siluman. Seperti itu. Siluman apa nih, Pak? Ditanya, coba silakan ditanya. Dia kan ngomong. Anda ini sebenarnya sosok siluman apa? Bangsa apa? Sebangsa Oh apa? Gus, ditakok Gus, ditanya Gus. Gus. Ayo ditanya. Iso rubah wujud apa sing tak karepke. Katanya dia bisa rubah wujud apa yang dia mau, Pak. Ya itu kan namanya bangsa jin itu. Tapi saya tahu wujud asli kamu. Jadi wujud aslinya kalau ingin tahu sebenarnya adalah babi. Tuh. Anda tidak bisa berpaling dari kami seperti itu. Jadi Semar Mesem itu wujudnya bisa ular, bisa babi, pada hakikatnya dia adalah siluman. Seperti itu. Nah, ayo tunjukkan wujudmu aslimu. Ayo. Tunjukkan asli. Aslimu tunjukkan. Kita semua pengen tahu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang aslinya, Pak. Aslinya jadi dia Sosok berusaha babi. untuk mengelabui kita semua bahwa dia tuh kayak jin yang gagah, kayak sosok apa. Padahal aslinya tuh dia adalah sosok siluman babi.
Ya ini pemirsa bisa dilihat di mana-mana berada ya. Jadi kalau kalian makan di warung yang warungnya itu tiba-tiba laris, hati-hati. Bisa jadi warung tersebut itu larisnya karena ini diludahi oleh sosok siluman babi yang saat ini merasuki mediator kita ini. Seperti itu. Nah, ini sosok aslinya. Aslinya ini. Iya, seperti itu. Gitu. Coba ditanya aja nggak apa-apa, dia akan ngomong. Coba ditanya. Apakah benar warung-warung yang laris itu ulah Anda? Biasa Anda lakukan apa pada makanan-makanan yang di warung yang menggunakan keris semar mesem ini? Oh, dia apa kan? Diludahi, ya itu. Jadi kalau kita makan di warung yang kayaknya itu rame sekali, padahal makanannya itu kalau dirasakan tuh kurang begitu bagus. Hati-hati. Bisa jadi mereka menggunakan sarana pelarisan seperti ini. Untuk menghindarinya, Bah. Untuk Caranya menghindarinya gimana? otomatis berdoa. Makanya kita jangan lupa dimanapun kita berada, kita mau makan, kita jangan lupa untuk kita berdoa. Nah, karena dengan doa tadi dapat menghapus ini semua. Begitu. Coba ditanya Gus, mau Gus? Tahu Gus. Ah, ini siluman babi ini, dia ngok-ngok ini. Ya. Kamu kok bisa menyesatkan manusia? Berubah wujud. Hah? Terus penggawean. Oh, penggaweanmu. Sudah menjadi kerjaannya. Sudah jadi pekerjaannya kayak gitu. Oh, jadi bangsa kamu itu menyesatkan manusia. Tujuanmu untuk apa? Biar lupa sama Tuhannya. Oh. Menungso ken keburu dunya lali karo Tuhane. Jadi sosok jin kayak gini menyesatkan kita biar kita terus ingat pada dia, tidak ingat sama Tuhan yang Maha Esa. Intinya kayak gitu. Semakin banyak yang ngikutin dia berarti semakin senang ya, Bu. Iya, jadi semakin banyak yang mengikuti jin-jin seperti ini, maka otomatis kan dajjal ataupun penghuni neraka kan senang kan seperti itu, begitu. Nah, karena memang udah tugas dia. Jadi gini, saat ini kan anak-anak muda itu kan tertarik tuh. Wah, keris ini nih bisa membuat cewek ini tergila-gila sama saya. Iya dong? Penasaran, ingin punya kan begitu lah. Padahal dia tidak sadar bahwa ujung-ujungnya itu nanti akan menyesatkan dia. Yang pertama, yang kedua, pelaku usaha, wah dengan menggunakan sarana pelarisan seperti ini, usahanya lancar. Tapi dia tidak sadar, gitu. Kalau ujung-ujungnya yang dia anggap mungkin berkah, ternyata itu bahwa tidak berkah, bahkan akan menggiring dia ke neraka. Nah, ini salah satu contoh. Jadi pada malam hari ini Mas An kita banyak belajar Gus ya, bahwa segala sesuatunya ini marilah kita kembali ke jalan yang benar, sesuai dengan keimanan kita. Kita bermohon kepada Sang Pencipta alam semesta, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin seperti itu, kasihan mediator kita. Mari kita sadarkan dulu Mas Wadi, silakan disadarkan mediator kita, Mas Andi, disadarkan, kasihan. Sabar. Ada air, ambilkan air putih dulu, air putih. Iya. Sabar. Tunggu mediator kita lagi ini. Dinetralkan dulu Mas Wadi, dikasih energi murni. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, oke. Baik. Sabar Mas Priyo, mungkin sini dulu kita bertanya dulu. Baik, monggo silakan Mas. Tadi Mas Priyo ketika kerasukan sosok ini apa yang dirasakan Mas Priyo? Yang dirasakan? Yang dirasakan itu seperti kita masuk ke alamnya mereka. Ke alamnya mereka. Nah, jadi kayak kita dibawa ke sana. Emang barang ini mungkin bagi anak-anak yang belum tahu, mungkin masih terpengaruh dengan dunia-dunia magis yang katanya keris semar mesem itu berguna untuk memikat perempuan, atau mungkin buat hal-hal yang lainnya, mungkin lebih baik jangan digunakan. Jadi tadi ketika kemasukan itu dirasakan di badan panas ya? Panas sekali ya, sehingga tadi saya melihat seperti kayak mau mati ya. Rasanya seperti itu ya, capek ya. Baik, jadi seperti itu. Jadi ketika seseorang dirasuki oleh sosok yang tidak bagus, efeknya seperti itu. Oleh sebab itu mari kita pertebal keimanan kita pertebal perbuatan kita untuk menuju ke hal-hal yang baik, ya kan, supaya jangan kita terjerumus. Jadi pada malam hari ini banyak sekali yang kita pelajari, bahwa pada hakikatnya tidak ada yang patut disembah kecuali Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun yang ingin kita lakukan selalu diawali dengan doa. Jangan pernah tinggalkan doa, karena keimanan kitalah yang nanti akan menyelamatkan kita ketika akhir zaman. Mungkin seperti itu Mas Aan. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan Gus? Pesan buat malam hari ini, buat anak-anak muda kita berkaitan mengenai keris semar mesem ini. Kalau keris semar mesem sebenarnya itu cuma jin ya, jin yang dimasukkan ke dalam wadah seperti semar. Jadi sosok jin itu nanti menyesatkan kita, bisa nuturi kita seperti orang kayak kita, kayak gitu, ustadz gitu. menjerumuskan gitu ya. Nanti ujung-ujungnya pasti kita yang dimakan sendiri. Berarti pesannya buat anak-anak muda, kalau boleh jangan bermain kayak jangan gini ya. Jangan sampai. Karena itu bisa merusak tatanan rumah tangga, keimanan itu pasti. Jadi harus banyak doa Gus ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Aan. Mungkin itu pesan dari kita. Mudah-mudahan melalui Janturan Misteri Nusantara yang pada malam hari ini kita mengungkap misteri ini, insya Allah kita bisa ambil hikmahnya. Amin. Ya, oke, baik Gus, matur sembah nuwun, Mas Priyo dan juga Mas Aan. Oke. Baik, itulah proses interaksi gaib yang terdapat di keris semar mesem. Terus ikuti channel kami Janturan Misteri Nusantara, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami di Janturan Misteri Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.